Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya level 3, kelas 3 Musdalifah, Multazam, dan Arafah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di rumah tetap jaga kondisinya ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Hari ini kita akan belajar di tema 3P, subtema 4, halaman 125. Nah, teman-teman, ayo amati. Di sini ada gambar harimau, kucing, dan ayam. Nah, dari 3 gambar tersebut, manakah yang termasuk hewan liar dan hewan peliharaan? Dan apa saja keuntungannya? Nah, di halaman 125, ayo belajar. Ada berbagai jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan liar yang hidup di alam bebas, contohnya harimau dan capung. Ada juga hewan yang dipelihara manusia dengan berbagai tujuan. Ada hewan yang dipelihara untuk kesenangan atau hobi, misalnya burung beo dan ikan mas koki. Ada juga hewan yang dipelihara atau diternakan diambil bagian tubuhnya, telur, daging, atau kulitnya. Misalnya ayam, sapi, dan domba. Semua hewan, baik hewan liar maupun hewan peliharaan, harus kita sayangi. Nah, bagaimana cara kita menyayangi berbagai jenis hewan? Cara menyayangi hewan liar yaitu dengan tetap membiarkannya hidup di alam bebas. Kita tidak boleh memburunya. Jika hewan liar berkurang atau bahkan punah, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Cara menyayangi hewan peliharaan yaitu dengan cara merawatnya dengan kasih sayang. Kita harus memberinya makan dan minum secara teratur. Kita juga harus menyediakan kandang yang bersih. Jika dirawat dengan penuh kasih sayang, maka hewan peliharaan akan tumbuh dengan baik sehingga memberi keuntungan bagi manusia. Tema 3B subtema 4 halaman 126. Memelihara ayam. Nah, untuk menambah penghasilan, Ayah Danu memelihara beberapa ekor ayam. Ada ayam jantan, ayam betina, dan beberapa anak ayam. Ayah Danu membagi tugas seluruh anggota keluarga untuk merawat ayam dengan baik. Danu dan ayah bertugas membersihkan kandang secara bergantian setiap harinya. Ibu bertugas memberi makan saat pagi hari. Rina, adik Danu, bertugas memberi makan saat sore hari. Ayah Danu membuatkan kandang yang diletakkan jauh di belakang rumah. Kandang tersebut memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara berjalan baik. Kandang selalu dibersihkan dari kotoran ayam setiap hari. Ayam-ayam juga diberi makan secara teratur 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Makanan yang diberikan berupa bekatul, nasi atau sisa makanan di rumah. Karena dirawat dengan baik, anak-anak ayam yang dipelihara keluarga Danu tumbuh besar dan sehat. Setelah usianya cukup besar, Ayah Danu menjualnya ke pasar. Ayah Danu senang karena kerjasama seluruh anggota keluarga dalam memelihara ayam mendapatkan hasil. Wow, hebat sekali ya. Keluarga Danu sangat kompak dalam memelihara ayam. Nah, ternyata ayam itu memberikan manfaat ya. Bisa kita jual telurnya, bisa kita jual dagingnya. Nah, teman-teman, coba jawab di halaman 126. Nih, ini teman-teman kerjakan ya di rumah ya. Sekarang teman-teman buka di halaman 133. Petunjuk merawat anak ayam. Nah, yang pertama, anak ayam dibuatkan kandang. Jika kesulitan membuat kandang, ayam yang terbuat dari kawat atau bambu dapat menggunakan kandang yang terbuat dari kardus. Misalnya, bekas kardus mie instan.
Jangan memelihara banyak anak ayam dalam satu kardus. Cukup kira-kira 5 ekor saja. Karena nanti kalau misalnya dalam satu kardus dikasih ayam banyak, maka nanti akan berdesakan sehingga ayam tidak bisa nyaman, sehingga pertumbuhannya akan terganggu. Kemudian yang kedua, agar sisa pakan dan sisa kotoran tidak menumpuk, kandang sebaiknya diberikan alas berupa karton atau kertas koran yang diganti setiap hari. Nah, jadi di bawahnya itu dikasih karton atau kertas atau kardus untuk alas. Jadi kalau misalnya ada sisa-sisa makanan jatuh atau kotoran jatuh, jadi tidak kemana-mana, bisa diganti setiap hari. Yang ketiga, kardus dipasangi alat pemanas nih berupa lampu 5 watt. Lampu harus terus dinyalakan sampai ayam berumur 4 minggu. Nah, dikasih lampu agar tetap hangat ayam. Kalau kedinginan nanti ayamnya akan sakit. Beri makan ya. Terus yang keempat, beri makan anak ayam berupa pur yang bisa diperoleh di toko peternakan. Tempatkan makanan di mangkuk kecil dengan permukaan dangkal. Periksa makanan agar jangan sampai kosong. Terus kemudian yang kelima, tempatkan air minum dengan menggunakan tempat air minum khusus yang dijual di toko peternakan atau menggunakan mangkuk kecil dengan permukaan dangkal. Air minum harus diganti sekali atau 2 kali sehari. Kemudian yang keenam, setelah berumur 2 bulan, anak ayam harus dipindahkan ke kandang yang lebih besar dan diberi makanan tambahan seperti sisa makanan di dapur, seperti nasi. Nah, teman-teman jawab di ayo jawab berikut ya. Nih, dikerjakan di rumah. Nah, kemudian cara merawat ikan mas koki. Nah, ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan hias yang diminati banyak orang. Ukurannya yang tidak begitu besar dengan bentuk tubuh yang bulat membuatnya lebih menggemaskan. Apalagi saat berenang, gerakan ikan tersebut memberikan rasa tenang pada yang melihatnya. Nah, bagaimana cara merawat ikan mas koki? Nah, yang pertama, beri makan ikan mas koki secukupnya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jika sisa makanan masih ada, ambil dengan menggunakan jaring sehingga air yang ada di akuarium tidak akan keruh. Yang kedua, gantilah air akuarium paling sedikit 2 minggu sekali. Saat ingin mengganti air akuarium, pindahkan dahulu ikannya. Setelah itu, bersihkan akuarium. Cuci juga berbagai hiasan yang terdapat di dalam akuarium, seperti batu-batuan, terus tumbuh-tumbuhan. Nah, itu harus dibersihkan supaya tidak air akuariumnya tidak keruh, tidak kotor. Terus yang ketiga, isi akuarium dengan air yang baru, lalu masukkan ikan mas koki kembali ke dalam akuarium. Itu ya teman-teman, cara merawat ikan mas koki. Jika teman-teman di rumah ada yang punya ikan mas koki, lakukan cara tersebut ya, agar ikan mas kokinya dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini ada gambar apa? Hayo teman-teman, di sini ada gambar kandang. Kandang apa ini? Nah, kandang anak ayam. Kita perhatikan ya. Kita review lagi cara merawat anak ayam. Yang pertama, dibuatkan kandang, bisa dari kawat atau bambu atau kardus. Nah, ini ada kawatnya nih. Nih, ada jaring-jaringnya nih, ya. Atau dari kayu juga bisa, dari bambu juga bisa, dari kardus bisa. Yang kedua, diberi alas karton atau koran agar sisa makanan dan kotoran tidak menumpuk. Nah,
di bawah sini biasanya diberi alas supaya ketika ada sisa makanan atau kotoran nanti bisa diganti setiap hari, ditarik. Yang ketiga, kandang dipasangi pemanas berupa lampu 5 watt. Nah, ini ada lampunya ya teman-teman. Lampu dinyalakan selama 4 minggu agar suhu ayamnya tuh stabil. Yang keempat, beri makanan pur, simpan di tempat kecil dan dangkal. Nih, di sini ini namanya ini tempat makanan ayam. Sehingga anak ayam mampu menjangkaunya, jangan terlalu tinggi tapi dangkal lebih rendah. Yang kelima, diberi tempat minum khusus untuk ayam. Biasanya belinya di toko peternakan. Nih, ini tempat minumnya nih. Nih, tempat minumnya. Nah, yang keenam, setelah berumur 2 bulan, anak ayam harus dipindahkan ke tempat yang lebih besar dan diberi tambahan makanan. Bisa sisa masakan yang ada di dapur. Nah, ini kalau yang ini ada akuarium. Cara merawat ikan mas koki. Yang pertama tadi apa? Ayo teman-teman. Harus dikasih apa? Nah, diberi makanan 2 kali sehari. Kapan? Saat pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, ganti air akuarium setiap 2 minggu sekali. Saat membersihkan, pindahkan dulu ikannya agar ikannya tidak kaget. Yang ketiga, isi air akuarium dengan air baru. Nah, sekarang tugasnya teman-teman mengerjakan halaman 126, ayo jawab, dan mengerjakan halaman 134, ayo jawab. Selamat mengerjakan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.